Pak Marwar Siahaan di sini sebagai mantan hakim Mahkamah Konstitusi, bagaimana apa yang bisa Anda tangkap dari skeptisme teman-teman aktivis dan mereka yang memang tidak lagi memiliki atau punya kesangsian pada Mahkamah Konstitusi? Ya, terima kasih Mbak Rosi ya. Saya kira kalau dari sisi MK dan yang percaya kepada MK, pandangan yang skeptis seperti ini apalagi mengatakan sudah dikooptasi, itu sebenarnya sudah konten. Karena indikator-indikator yang dipakai itu sangat a priori sekali diletakkan, apalagi kalau misalnya dikatakan angka itu tidak menunjukkan apa-apa bahwa uji formil yang diajukan tidak pernah dikabulkan. Tentu ada penjelasan-penjelasan di mana pemohon tidak bisa meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk menerima itu. Oleh karena itu saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa Omnibus Law di mana dia berasal, ada satu catatan yang mereka juga melihat itu bahwa dia adalah suatu bill yang dikatakan big and ugly, yaitu yang terjadi sebenarnya. Tetapi kenapa oleh pemerintah kita diambil? Saya kira beralasan juga yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi, kalau memahami bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan beberapa generasi pemerintahan kita, itu di samping tumpang tindih satu undang-undang secara sektoral dengan yang lain dalam topik yang sama, dan pemerintah daerah juga tidak melihat bahwa konsep negara kesatuan membutuhkan hierarki peraturan perundang-undangan itu harus harmonis juga dengan Pak Marwar, ada di atas. Ya, yang saya ingin tanyakan pada Pak Marwar mungkin bukan dalam konteks isi Undang-Undang Cipta Kerja, tapi bagaimana skeptisme atau kesangsian publik pada institusi Mahkamah Konstitusi, yaitu satu, berdasarkan rekam jejak, mayoritas uji materi itu selalu dibatalkan atau maksud saya ditolak. Dan kedua adalah pemilihan hakim itu adalah hakim konstitusi, yaitu dari presiden dan juga DPR, yang dianggap itu juga hanya sudah diamankan oleh pemerintah untuk selalu juga mengamankan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR. Saya kira secara universal sistem pemilihan hakim itu begitu juga. Apalagi kalau Anda perhatikan misalnya Presiden Amerika menunjuk hakim untuk menduduki jabatan menggantikan Ruth Bader Ginsburg itu diragukan. Kebetulan ada kepentingan-kepentingan di dalam pemilu itu. Tetapi tidak pernah Mahkamah Agung itu secara kelembagaan diragukan ya. Oleh karena itu menurut saya merupakan suatu konten itu. Kalau a priori kita mengatakan meskipun angka itu ada, tetapi secara individual pertimbangan itu tidak pernah misalnya bisa dijabarkan oleh katakanlah oleh Mbak Bivitri secara jelas apa argumen itu. Bisakah masuk akal? Kalau Anda misalnya seorang yang mengajar hukum tata negara, terutama hukum konstitusi, Anda melihat juga di Jerman, meskipun satu undang-undang itu sudah dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi, tidak selalu undang-undang itu dibatalkan karena beberapa alasan praktis di dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu saya melihat bahwa apa yang dikatakan pembangkangan sipil, karena memang MK juga tidak percaya, harus hati-hati ini. Karena definisi civil disobedience yang dilaksanakan di zamannya Thoreau di Amerika, mereka bisa mengendalikan masanya itu. Tetapi di sini, kalau menyerukan itu tanpa satu rumusan yang jelas, kita sudah melihat bahwa gerakan kami yang dikatakan gerakan moral membawa protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang terjadi di lapangan apa yang pembumi hangusan kalau memang tidak bisa bertindak cepat. Anda mencemaskan bahwa konsep tanpa kekerasan itu ketika di grassroots justru bisa berubah arah.